Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karawang, Jawa Barat mencatat 5 kecamatan terdampak gempa Bekasi Karawang dengan total mencapai 101 jiwa. Total 5 kecamatan mengalami kondisi rusak parah imbas gempa bermagnitudo 4,9 yang terpusat di 14 km Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Rabu malam. Dari total 5 kecamatan terdampak, Kecamatan Tegalwaru adalah wilayah terparah. Selain puluhan rumah, gempa pun merusak bangunan masjid dan sekolah. Kesaksian warga saat terjadi gempa, terdengar suara patahan material rumah dan benda-benda berjatuhan, hingga warga berhamburan menyelamatkan diri. Berdasarkan data BPBD setempat, total 101 jiwa terdampak gempa ini. Beberapa di antaranya memilih bertahan di pengungsian. Posisi saya lagi tidur nonton TV di tengah rumah. Terus kemudian? Terus ada kejadian gempa, terus saya lari sama anak saya keluar. Gemuruh atau gimana Bu dengarnya? Ya itu aja runtuh, itu Goyang. goyang-goyang semua, bunyi-bunyi itu isi lemari pada berhamburan, isi lemari pada keluar, isi itu alat-alat yang ada di lemari kaca. Ada 37 rumah yang terdampak, 4 fasilitas umum yang terdampak, 38 kakak, kepala keluarga, dan 101 jiwa. Gempa susulan setelah gempa utama magnitudo 4,9 tercatat beberapa kali terjadi. BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi Rabu malam adalah jenis gempa bumi dangkal. Lebih lanjut akan dijelaskan lagi terkait dengan gempa di Bekasi dan Karawang ini serta potensi gempa susulan imbas aktivitas sesar ini lewat penjelasan dari Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Floridariama yang bergabung lewat sambungan dalam jaringan bersama saya kali ini. Mbak Nelly dengan Tifal, selamat malam, apa kabar Mbak? Kabar baik, Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Boleh dijelaskan dulu sejauh ini dari pantauan setelah gempa utama tadi malam sampai sekarang udah terjadi berapa kali gempa susulan ya Mbak? Kalau catatan kami paling tidak sudah terjadi 14 gempa susulan. Tapi sesudah gempa utama itu mungkin yang kita rasakan hanya 1 kali yang tadi malam, jam 10 ya. Dan kekuatan gempanya variasinya dari berapa sampai berapa? Paling besar berapa, paling kecil berapa Mbak? 3,8, lalu mungkin paling kecilnya 1,7. Oke. Dan dari karakter gempa yang terjadi Rabu malam itu, adakah hal yang dirasa khusus atau menjadi concern nih buat teman-teman BMKG dari aktivitas yang berlangsung saat itu? Iya, mungkin begini Mas Tifal ya. Sebenarnya kan ini kita ketahui juga ini adalah gempa yang dangkal. Kemudian juga meskipun magnitudenya itu kan tidak lebih dari 5, tetapi ternyata dirasakan di banyak tempat. Karena kan memang karena tadi dangkal itu, lalu juga jenis tanah yang mengalami goncangan, sehingga itu bisa dirasakan. Dan mungkin yang paling penting bagi masyarakat adalah bahwa gempa ini meskipun magnitudenya tidak besar, tetapi karena dia melalui daerah-daerah yang cukup padat penduduk ya, kalau Jawa Barat ya, sehingga itu menjadi satu perhatian bagi kita semua. Ketika misalnya gempanya akan lebih dari 5, tentu sudah kita bayangkan kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa sejenis ini. Oke. Dan ini tergolong sesar aktif juga atau gimana cara menjelaskan aktivitas gempa waktu itu, Mbak? Iya. Jadi di daerah itu sebenarnya banyak sekali sesar yang memang aktif, dan barangkali sebenarnya sering terjadi gempa-gempa kecil gitu ya. Tetapi mungkin kita tidak rasakan, dan sering orang katakan ini apakah ini sesar Baribis gitu ya. Tapi dari penelitian yang terbaru, sebenarnya sesar Baribis itu sendiri adalah segmen dari sesar yang besar ini. Sesar ini dinamakan sesar naik busur belakang Jawa Barat. Jadi berbeda lagi lah bahasanya begitu ya? Tapi di dalamnya ada sesar Baribis. Kemudian yang di gempa yang terjadi di Karawang itu kemungkinan adalah sesar Citarum. Oke. Dan itu ada belasan segmen sesarnya. Jadi memang banyak.
Sehingga sederhananya Mbak, dengan aktivitas sesar baribis itu atau bagian dari sesar baribis itu, apakah ini bertalian juga dengan sesar-sesar yang ada di sekitarnya, dan perlukah publik khawatir dengan potensi-potensi lain? Apakah akan ada gempa susulan berikutnya dengan skala yang lebih besar mungkin? Mungkin yang penting adalah kalau gempa susulan kan sudah kita ketahui ya, sampai saat ini sudah terjadi 14 kali. Tapi kan kita perlu tahu sebenarnya apakah sesar-sesar ini nanti akan menimbulkan atau pada suatu saat akan terjadi gempa besar. Nah, itu memang harus menjadi apa ya, kalau kita itu kesiapsiagaan kita lah sebagai bangsa Indonesia yang memang berada di tinggal dan memang harus kita istilahkan ya berada di dalam sesar-sesar yang memang aktif gitu. Tapi kan kita tidak tahu kapan gempa itu terjadi. Tapi paling tidak kita tahu bahwa daerah tempat tinggal kita itu dilalui oleh sesar-sesar aktif ini. Dan jumlahnya memang banyak. Kalau kami hitung di sekitar itu, di dekat pusat gempa itu sendiri ada sesar Cariu di bawahnya, kemudian ada sesar yang lain yang berdekatan gitu. Jadi memang memang kita harus waspada, intinya itu. Oke, dan mungkin yang bisa jadi bahan antisipasi juga, apa dampak ekstremnya mungkin yang juga perlu diperhatikan kalau pergeseran itu terjadi antara sesar yang berdekatan itu, Mbak? Jadi yang paling kita utamakan sebenarnya kan kita harus siap siaga dalam hal ini misalnya, karena kan itu memang daerah-daerah yang tadi sudah saya sampaikan, ada banyak penduduk yang berdomisili di sana. Tentunya kita harus memperhatikan tempat kita tinggal gitu ya, kayak itu di rumah atau bisa saja kalau itu terjadi siang hari mungkin di kantor, apakah memang bangunan yang kita miliki udah tahan gempa. Lalu ketika itu terjadi kita harus tahu reaksi yang kita lakukan itu seperti apa, respon kita seperti apa. Tentu kita harus tahu itu sehingga kita bisa menentukan langkah yang tepat gitu. Dan saya pikir kita harus belajar banyak dari negara Jepang. Mereka penduduknya memang selalu siap siaga dan itu harus dilatih secara rutin sehingga kita selalu waspada gitu dan siap jika terjadi gempa. Mau nggak Karena mau memang harus ada latihan itu, apalagi warga yang tinggal di area yang berdekatan langsung dengan sesarnya ya, karena potensi apapun juga tidak akan ada yang bisa memprediksi itu, begitu? Betul. Oke. Sederhananya lagi, singkat saja Mbak, sehingga mitigasi selain tadi masalah latihan atau simulasi evakuasi di kondisi-kondisi rawan bencana, hal apa lagi yang rasanya bisa dilakukan untuk mitigasi sederhana begitu, agar warga setempat bisa sama-sama awas? Singkat saja. Ya, kalau misalnya ada gempa, kita harus segera melindungi diri kita, lalu kita mencari tempat yang aman tentunya, karena kan itu biasanya kan gempa besar itu menyebabkan kerusakan bangunan kan yang utama ya. Baik. Jadi kita harus melindungi diri kita. Oke, itu yang perlu dicermati bersama Mbak Nelly. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi dan pandangan bersama kami. Selamat malam Mbak.